Selamat ketemu lagi dengan saya, Pak Albert. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep jaringan komputer. Anak semuanya, sekarang zamannya sudah zaman modern, kita sudah menggunakan jaringan. Kita mau beli sesuatu, kalau sekarang sudah menggunakan HP dengan pengiriman jasa Gojek. Jadi kita tidak perlu lagi jalan kaki. Kita mau pesan pakai HP. Merupakan salah satu dari konsep jaringan ini. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mulai saja. Dari jaringan data komputer adalah dua atau lebih komputer terhubung langsung peer to peer atau terhubung global internet baik melalui perangkat lunak, software atau perangkat keras hardware. Setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan disebut nodes. Jadi kalau sudah dua komputer berhubungan atau lebih, itu sudah dinamakan dengan jaringan. Nah, titik-titik komputer itu namanya node. Lanjutkan. Konsep jaringan komputer tahun 1940-an ini adalah sejarah jaringan dasar komputer. Yang pertama kali itu ditemukan 1940 di laboratorium Bell dan grup peneliti Harvard University, Profesor H. Heiken. Terus lanjut ke tahun 1950 dikenal dengan TTS, Time Sharing System. Ini beberapa terminal yang terhubung sehari pada sebuah host komputer. Selanjutnya tahun 1977, Apple Computer Company memperkenalkan mikrokomputer yang disebut Mac, dan di tahun 1985 IBM mengenalkan PC untuk pertama kalinya. LAN mulai digunakan untuk menghubungkan komputer. Tahun 1990, modem mulai digunakan untuk komunikasi data yang dikenal dengan nama koneksi dial-up point to point. Tahun 1990, internet mulai populer dari perkembangan riset Departemen Pertahanan Amerika yang kemudian dikembangkan oleh Universitas demi Kementerian Pendidikan. Sampai saat ini internet populer digunakan oleh publik. Manfaat jaringan komputer yang pertama adalah sharing berbagi pengguna perangkat dan sumber daya. Jadi maksudnya dengan terkoneksi kita bisa berbagi printer. Satu printer bisa digunakan lebih dari satu komputer karena sudah terhubung dengan jaringan. Atau berbagi data, berbagi software dan sebagainya, itu sudah satu manfaat dari pertama. Yang kedua adalah integrasi data, menggabungkan berbagai sumber data. Jadi dengan jaringan kita dapat berbagai proses data, tidak harus digunakan dalam satu komputer saja, bisa digunakan dari komputer yang lain, jadi terintegrasi. Yang manfaat ketiga, komunikasi, dapat komunikasi dengan chatting, teleconference, email maupun yang lainnya. Yang keempat, organisasi dan keamanan, kontrol dan keamanan komputer yang ada dapat dipantau secara langsung dari komputer pusat atau server. Jadi ada pusat kontrolnya, servernya. Kalau misalkan dari server komputer klien atau pengguna bisa dimatikan karena ada pusat kontrol servernya. Nomor kelima, pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan hemat biaya karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada. Tapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan sama-sama. Nah, salah satunya yaitu penghematan. Nomor keenam, sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan memakai sumber daya secara bersama, maka akan mendapat hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Masuk ke jenis-jenis jaringan komputer, ada 3,
yaitu yang pertama berdasarkan ruang lingkup dan jangkauan, yang kedua berdasarkan peran dan pemrosesan data, yang ketiga berdasarkan media transmisi. Berdasarkan ruang lingkup dan jangkauan, yang satu apa? Personal area network. Di personal itu hanya digunakan oleh satu orang, jadi semua pribadi digunakan untuk satu orang pribadi. Personal area network, jadi semuanya kita gunakan di sini. Misalkan dengan adanya headset, mouse, kamera, HP terhubungan dengan atau yang lain hanya satu orang. Yang kedua lens, local area networks. Nah, ini sudah bisa digunakan dari lebih dari beberapa komputer. Jadi ini bisa lingkupnya seperti kampus, gedung, kantor, rumah, dan sekolahan. Jadi sudah mulai jangkauan sudah lumayan besar. Nah, ini karakteristik dari LAN. Yang pertama, mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan tersebut dapat digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Nah, ini ada switch membagi ke komputer yang lain. Access point untuk internet bisa dibagi untuk printer dan sebagainya. MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini sudah mulai agak besar. Kampus masih bisa, perkantoran, pemerintah, dan sebagainya. Karakteristiknya dari MAN meliputi area seluas antara 5 sampai 50 km. Jadi MAN mencakup area perkotaan. Sebuah MAN seperti WAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN, komunikasi linknya dan pelatannya umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyewa layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. MAN sering digunakan sebagai jaringan kecepatan tinggi memungkinkan berbagai sumber daya daerah. MAN bukan lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Hanya memiliki sebuah atau dua kabel, tidak memiliki elemen switch yang berfungsi mengatur paket melalui berbagai output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan lebih sederhana. Jadi sudah lingkup perkotaan. WAN, Wide Area Networks. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh jaringan komputer antara wilayah, kota, dan berbagai negara. Jadi contohnya adalah internet. Di samping pengirim paket secara datagram dalam jaringan IP juga dikenal dengan pengirim paket secara connection oriented. Jadi sudah pakai IP ya. Nah, ini gambaran dari WAN sudah perkotaan. Berdasarkan peran dan pemrosesan data. Satu, jaringan klien server. Sistem di mana server sebagai penyedia informasi dan penyedia data, sedangkan klien hanya sebagai perantara untuk akses server. Nah, ini kliennya, penggunanya. Jaringan peer-to-peer. Semua komputer memiliki hak sama. Komputer dapat menjadi server sekaligus menjadi klien. Karena peer-to-peer hanya dua komputer. Lebih ini ya, gantian ini.
Berdasarkan media transmisi jaringan dengan kabel wireless networks, jaringan yang sehubungan dengan media kabel mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik. Ini kabel. Jaringan nirkabel wireless network, jaringan yang terhubung tanpa media kabel tapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini pakai gelombang elektromagnetik. Perangkat-perangkat jaringan komuter. Yang pertama, komuter. Dibutuhkan minimal 2 komuter yang agar dapat membuat sebuah jaringan. Nah, kalau sudah ada komuter berarti bisa 2 komuter ini bisa dibuat jaringan. Yang kedua, kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card, penyedia media penghubung untuk menghubungkan komputer. Ini pakai kabel, ini yang wireless. Kabel jaringan, koaksial kabel. Nah, contohnya seperti ini. Ini kabel UTP. Ini kabel STB. Ini kabel fiber optik. Ini konektor kabelnya. Perangkat yang menghubungkan kabel-kabel pada jaringan. Ini hub ya, kabel jaringan. Switch, perangkat penghubung dari hub yang mampu memeriksa paket data yang diterimanya, menentukan sumber dan perangkat tujuan masing-masing paket, kemudian melanjutkan informasi secara tepat. Ini bentuknya switch. Bridge, penghubung dua jaringan yang memiliki topologi maupun kabel yang berbeda. Ini gambarnya. Router, penghubungan bridge dengan menerjemahkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya dan mencari jalur terbaik untuk menyampaikan informasi. Repeater, penguat sinyal dari sebuah jaringan koneksi kabel atau gelombang wireless, menjaga kualitas sinyal agar tidak menurun. Perangkat berbagai pakai, share device, printer, ya ini, printer dan modem dan lain-lain. Sistem operasi atau protokol, sistem operasinya diperlukan dalam jaringan agar terhubung. Ini ada Windows, ini ada Linux. Protokol yang dapat digunakan dalam jaringan adalah TCP/IP. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. TCP/IP, standar komputer data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, itu anak-anak mengenai konsep jaringan dasar. Selanjutnya saya kasih tugas bisa dikumpulkan minggu depan, bisa diketik, bisa ditulis. Soal pertama, jelaskan 6 manfaat dari jaringan komputer. Soal kedua, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan ruang lingkup dan jangkauan. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan peran dan penguasaan data. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang kelima, jelaskan perangkat-perangkat jaringan komputer. Silakan dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan. Atas waktu dan kesempatan yang telah kita gunakan ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, selamat jumpa lagi dan ketemu lagi untuk materi selanjutnya dengan saya, Pak Albert. Terima kasih dan semangat belajar.